Halo sahabat The Family, ini pie nanasnya ya. Ini bisa jadi alternatif juga untuk bingkisan atau pemberian kepada teman atau keluarga saat tahun baru Imlek ya, Bong Lipiang. Oke, bagi yang merayakan tahun baru Imlek, selamat tahun baru Imlek. Kung si pacai sinian violet. Selamat menikmati ya bersama dengan keluarga. Oke, ini pie nanas Bong Lipiang dalam bentuk nanas ya, cetakannya. Oke, kita coba ya. Empuk dan nanasnya juga berasa. Enak banget. Kita akan coba ya. Ini Bong Lipiang dalam bentuk nanas. Halo sahabat The Family, hari ini kita akan membuat Bong Lipiang ya. Bong Lipiang ini kue khas Bangka, juga menjadi industri rumah tangga. Bong Lipiang ini dari kata bongli artinya nanas dan piang artinya pia. Jadi ini adalah pia nanas ya. Oke, bahan-bahannya adalah 375 gram gula merah. Ini ada 225 ml santan. Saya gunakan 1/4 sendok teh garam dan 3 lembar daun pandan. Bahan lainnya adalah 500 gram tepung segitiga biru, 50 gram tepung tapioka patani, 2 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue ya atau baking soda, kemudian 3 butir telur dan 50 gram margarin atau butter ya, unsalted butter. Kemudian ada sedikit butter juga nanti untuk olesan di loyang supaya adonannya tidak lengket ya. Kemudian kita akan gunakan juga yaitu selai nanas untuk isian. Ini selai nanas yang saya buat waktu itu 14 November 2022 ya. Ini kita gunakan nanti 330 gram selai nanas. Kita siap untuk membuat kue Bong Lipiang ya, pie nanas dari Bangka. Pertama kita akan siapkan satu panci, kemudian kita masukkan gula merah yang 375 gram. Masukkan. Ini gula merahnya sengaja saya hancurkan dulu supaya lebih mudah untuk cairnya. Kemudian kita akan masukkan santan. Kita masukkan 225 ml santan. Kemudian kita akan masukkan juga 3 daun pandan ya, 3 lembar daun pandan. Ini daun pandannya kita akan simpol aja ya. Kita akan simpol, kemudian kita masukkan sini. Daun pandannya sudah kita cuci ya, kemudian kita simpol lagi, simpol sini, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Unsur santan, jadi kita menggunakan garam jadi sedikit aja ya untuk perasa. Kita masukkan, didihkan dan cairkan dulu ya sampai agak mengental, itu sekitar 12 menit ya. Kita akan nyalakan apinya, kita akan aduk. Kita akan aduk ini sampai cair, ini sekitar 12 menit ya, sampai gulanya ini larut beserta dengan santan. Ini adalah bahan untuk
adonan kulit ya. Jadi kita menggunakan santan, gula merah, pandan, dan juga garam, salah satu bahan kulit ya. Kita gunakan juga tepung-tepungan. Jadi kita biarkan aduk terus sampai 12 menit sampai agak mengental ya. Ini sudah 12 menit ya. Sudah mengental. Kita akan matikan apinya ya. Oke, ini udah siap ya. Kentalnya kira-kira seperti ini ya konsistensinya. Nggak kental banget tapi sudah kelihatan. Oke, kita akan saring dulu gula merah dan santan tadi. Kita saring, tujuannya kalau misalnya ada kotoran dari gula disaring ya. Tapi gula merah yang saya beli ini gula merah cap kerbau itu bersih ya, dia tidak ada kotoran-kotorannya ya, bersih. Kita biarkan dingin dulu ya. Hasilnya adalah 400 ml ya. Jadi kita gunakan untuk adonan. Kemudian kita ambil juga wadah untuk mixer ya. Kita akan gunakan ayakan atau saringan, masukkan tepung tapioka tadi ya, kita ayak ini supaya tidak menggumpal. Ini kita ayak supaya tepungnya tidak menggumpal ya. Seperti ini, biasanya ada sisa-sisa ya, seperti ini ya, jadi halus. Kita akan ayak juga tepung segitiga biru ya. Kita ambil sebagian dulu ya, jangan sekaligus supaya memudahkan pada saat ngayak ini. Seperti sendok dulu ya. Ini kita ayak. Baking powdernya 2 sendok teh. 1 sendok teh. Kita sambil diayak juga ya. 1 sendok teh. 2 sendok teh ya. Baking powder, kemudian baking soda atau soda kue 1 sendok teh. Ini baking sodanya 1 sendok teh. Ini kita ayak juga. Ini mengayak ini untuk menghindarkan adanya gumpalan pada adonan kita. Selesai kita ayak, kita akan mencairkan butter yang 50 gram ini. Kita masukkan butternya. Butter ini cepat untuk melelehnya ya. Mencairkan butter ini tidak perlu waktu lama. Tapi kalau udah 80% kita bisa matikan apinya. Ke mangkok ya, kita akan dinginkan dulu. Kita biarkan dulu agak dingin. Tapi nggak boleh dingin banget karena nanti membeku lagi ya butternya. Jadi hangat aja. Butternya udah cair ya, kita dinginkan dulu. Juga kita dinginkan dulu untuk adonan cairannya. Jadi ini biar hangat aja, ini juga biar hangat. Nih kita akan mulai untuk mixer. Oke, kita akan mulai untuk mixer dari adonan tepungnya ya. Kita buka dulu. Kita masukkan adonan tepung. Gunakan yang ini ya. Meratakan dari tepung terigu segitiga biru, tapioka, garam, dan
baking sodanya. Kita masukkan kuning telur ini satu persatu ya. Kita masukkan ke tengah satu persatu ya. Masukkan juga cair. Kemudian kita akan masukkan gula merah sedikit demi sedikit ya. Udah agak hangat ya. Masukkan sedikit demi sedikit. Kita biarkan dulu, jangan semuanya sekaligus ya. Kita lihat konsistensinya nanti. Kita akan coba dulu ya adonannya bisa dipulung enggak. Kalau sudah bisa dipulung, kita hentikan untuk gulanya ya. Ini gulanya tadi kita sudah masuk sekitar 300 cc ya. Seperti ini ya. Kita akan coba dulu. Kita tidak lengket, tangan kita akan butter sedikit ya. Ini sudah bisa dipulung ya. Udah cukup lembek. Jadi jangan ditambahkan lagi gula merahnya ya. Ini kalau nggak punya mixer nggak masalah, bisa diaduk juga dengan sarung tangan. Tapi kalau lengket bisa juga diaduk-aduk menggunakan spatula juga bisa ya. Sudah oke, ini sudah bisa untuk kita mulai memulungnya atau membulatkan adonannya ya. Nanti kita bersihkan terakhir. Adonannya seperti ini ya. Agak lengket-lengket seperti ini, udah tercampur rata ya. Ini sudah seperti ini. Kita sediakan untuk loyang ya. Kemudian kita olesi dengan sedikit mentega atau butter. Saya gunakan unsalted butter ya. Oles dulu. Merata ya, pinggirannya juga saya oles. Kemudian saya tutup dengan kertas roti. Saya sudah potong sesuai dengan besaran loyang. Kemudian kita akan olesi lagi dengan butternya. Ini supaya adonannya tidak lengket ke dasar dari loyangnya. Menyiapkan satu loyang lagi. Juga dengan kertas roti ya, menyiapkan kertas roti sesuai dengan besaran kalian. Kemudian kita akan oles lagi.
Sekarang kita akan mulai untuk mencetak atau memulung adonannya ya. Kita timbang dulu beserta dengan mangkoknya. Ini berapa ya? Ini 1602 ya, dikurangi dari 538 untuk mangkoknya, sehingga dihasilkan 1064 ya gram untuk adonannya. Nah, ini akan dibagi 30 gram per adonan sehingga menghasilkan 35,4 buah atau piece dari bawang lipiang atau pia nanas. Untuk mendapatkan hasil yang seragam, kita bisa menimbang dari adonan ini. Nah, karena adonannya lengket, kita akan gunakan, kita ambil piring kecil ini, kita butterin, terus kita ratakan ya. Kita ada tadi sisa butter, kita ratakan ke piring kecilnya untuk nimbang ya. Kita buat ini ya 0 dulu ya. Oke, kita bisa langsung pakai tangan juga ya. Kita ambil adonan, terus kita timbang jadi 30 gram, terus kita bulatkan. Kita sisihkan dulu gitu ya. Lagi 30 gram. Kita boleh. Kita bulatkan, kita sisihkan dulu. Kita bulatkan terus sampai semua adonan habis, yaitu sekitar 35 piece ya. Kalau agak lengket, boleh tambahkan sedikit butter di tangan ya, supaya agak lengket. Ini seperti kalau kita main dough ya, jadi adonannya itu teksturnya seperti tanah liat, agak lengket. Adonan ini harus ada jarak karena nanti dia akan mengembang ya, akan mengembang, sehingga kita tidak bisa terlalu padat ya, harus diberikan jarak untuk dia mengembang. Jadi sama temennya jangan dekat-dekat ya. Yang pertama sudah full ya, 16 piece ya. Sekarang kita akan menimbang untuk nanasnya. 10 gram isian untuk perbulatan dari pia nanas atau bawang lipiang. 10 gram itu sepertiga ya. Kalau mau pia nanasnya lebih besar, berarti sepertiga dari pia nanas ini. Kita akan bulatkan dulu untuk isiannya. Selain nanasnya, saya buat sendiri ya. Untuk resepnya bisa dilihat di resep rahasia cookie selai nanas. Membuat selai nanas sendiri lebih sehat karena tanpa bahan pengawet, dan menurut saya lebih murah ya. Dengan 2 nanas kita dapat sekitar 3 toples selai. Selai ini bisa untuk isian roti, bisa untuk isian pia, pancake ya, bisa juga untuk isian nastar. Kita sudah memulung 16 adonan pianya dan 16 isian nanasnya. Kita akan isi sekarang ya. Dengan isi kita bisa menyalakan oven. Ini untuk ovennya. Ini ovennya kita gunakan api atas bawah ya. Ini api atas, ini api bawah, ini api atas bawah ya. Kemudian 170 kita set. Sini ada 170 derajat, jadi kita panaskan dulu ya, kita biarkan nanti sampai kita menunggu sambil memulung ya. Kita lanjutkan untuk mengisi dari adonan ya. Tuh. Dan kita ambil lagi, kita balik,
Kemudian kita ambil isiannya, kita tutup. Kemudian kita bulatkan, rapikan kembali. Oke, terus kita taruh, tekan sedikit aja ya. Kita ambil lagi. Kayak main tanah liat, seperti itu. Tutup. Kita bulatkan. Tekan dikit. Tekan. Isian. Tutup. Ini sampai semua adonan habis ya, seperti ini. Kita bulatkan. Terus kita agak tekan sedikit. Ini warna gula merahnya bersih, jadi warnanya agak muda ya, coklatnya. Tapi kalau warna gula merahnya tua, nanti warnanya juga berubah lebih tua. Kita sudah panaskan ovennya, kita akan mulai untuk memanggang ya. Kita buka dulu, kita masukkan. Masukkan 70 derajat, ini 25 menit ya. Saya set, sudah oke ya. Nah, hasilnya udah agak mekar seperti ini. Ini sudah matang ya, sudah 25 menit. Kita angkat. Tampaknya seperti ini. Kita angkat. Kita akan biarkan dingin dulu ya, nanti baru kita masukkan ke wadah atau kotak ya. Ini tampaknya sudah cantik sekali ya. Ini bawang lipiangnya kita pindahkan dulu ya. Kita bisa sajikan ke piring saji. Ini bisa untuk snack ya. Kita isi bisa 4. Nah, bawang lipiang. Kita coba dulu satu ya. Ini pianya empuk, dalamnya juga nanasnya, selain nanasnya enak ya. Ini kayak teksturnya kasar tapi sebenarnya lembut, enak banget. Simpanan bawang lipiang bisa di ini kayak mangkok kaca atau toples kaca. Kemudian kita alasi dengan ini kata roti ya, alasi dengan kata roti. Kemudian kita bisa tata di sini. Tata. Ini kuenya nggak bikin enak ya, karena segera ada nanasnya dan empuk, nggak seret ya. Oke, ini bawang lipiang ini enak banget, empuk dan segar. Kita tutup dengan kipas yang kedap udara, tutup ya, ini terkunci. Sekarang saya akan mengukur selai nanas itu seberat sekitar 15 gram. Gram, 15 gram.
Ini 12 piece ya. Sekarang saya ingin membuat pie nanas bentuk nanas. Pie nanas bentuk nanas ini tadi isian nanasnya adalah 15 gram. Gunakan 46 gram untuk tiap adonan. Sementara kita memulung, kita nyalakan juga ovennya ya. Oke. 12 ya. Kita akan menggunakan cetakan press seperti ini untuk adonan olipiangnya. Kemudian kita isi dengan nanasnya. Selain nanas, kita tutup dulu yang rapi. Setelah tutup rapi seperti ini, dipulung kembali, dibulatkan rapi. Bulatkan rapi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke cetakan. Cetakan ini dioles dulu ya. Saya simpan dulu. Cetakan ini kita oles dengan butter supaya nggak nempel ya. Nah, kemudian tadi yang sudah kita isi, kita bulatkan, kita masukkan, kita press sampai dalam dulu ya, sampai rapi dulu, sampai ke seluruh cetakan ini terisi dan sejajar ya. Kalau sudah rapi seperti ini, kita bisa taruh di sini, kita taruh di loyang, dan kemudian kita press. Kita tekan agak kencang ya. Nah, ini seperti ini cantik ya. Kita akan teruskan untuk adonan yang lain. Ambil, kemudian kita tekan, kita masukkan adonan nanasnya, tutup yang rapi ya, yang rapat sehingga tidak keluar isiannya. Dan kita bulatkan lagi sampai rapi. Nah, sudah bulat, kemudian kita masukkan ke cetakan tadi. Kita masukkan cetakan, kita rapikan dulu ya, rapikan semua sisinya sehingga cetakan ini terisi ya. Tekannya pelan-pelan ya supaya isiannya nggak keluar. Oke, sudah. Ini rapi, kemudian kita pegang begini ya, kemudian kita press, kita tarik ininya naik, tarik naik, kemudian turun sedikit baru lepaskan. Oke, lagi. Sudah ada 12 lipiang pie nanas, bentuknya nanas juga ya dengan cetakannya. Kita akan panggang. Ovennya sudah kita panaskan, masukkan press kedua pie nanas, tapi 25 menit ya. Lipiang pie nanas ini udah matang. Nah, kita akan buka, untuk nanas ini kalau sudah dingin, ini pie nanasnya tuh gampang sekali, coba bisa taruh di kotak kedap. Ini saya punya kotak atau mangkok kedap udara, disajikan pada keluarga atau kiriman ya pie nanas ini, atau ide jualan juga bisa ya. Kita tutup
lubangnya bisa tutup jadi kedap udara ya. Ini pie nanasnya ya, ini bisa jadi alternatif juga untuk bingkisan atau pemberian kepada teman atau keluarga saat tahun baru Imlek ya, Bông Lipiang. Oke, bagi yang merayakan tahun baru Imlek, selamat tahun baru Imlek, Kung Si Phát Chai, Sinian Violet. Selamat menikmati ya bersama dengan keluarga.